Hasil daripada video pembahasan kali ini yaitu tentang tag image. Tag image digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam sebuah halaman web dengan hasil seperti ini, dan juga membahas tentang atribut yang bisa dikenai di tag image dan juga membuatkan hyperlink untuk image. Selamat berjumpa kembali di channel Riyad Rio. Masih tentang pelajaran HTML. Kali ini saya akan membahas tentang tag image di dalam sebuah HTML. Tag image itu sendiri adalah tag yang digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam sebuah halaman web yang nantinya akan ditampilkan di web browser. Baik, sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu. Ini adalah file untuk script HTML dan juga file image yang sudah saya persiapkan dengan nama yaitu adalah logo.png dengan tampilan adalah seperti ini. Yang saya simpan masih di folder script HTML. Lalu yang selanjutnya saya akan buatkan terlebih dahulu file HTML, saya simpan terlebih dahulu di tempat script ataupun di folder script HTML. Saya kasih nama adalah image.html. Oke, berarti di sini bahwa di folder script HTML itu sudah ada file gambar dengan nama logo.png dan juga file script dengan nama image.html. Oke, untuk tag image itu sendiri itu sudah ada atribut defaultnya yaitu adalah src ataupun source untuk menentukan lokasi daripada gambar tersebut. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk source itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu untuk internal image ataupun external image. Apa itu internal image ataupun internal resource? Nah, berarti untuk internal resource, gambar tersebut berada di satu file halaman web. Tapi kalau misalnya untuk external resource, gambar tersebut bisa kita ambil dari halaman web yang lain ataupun penyedia jasa image yang lain. Contohnya misalnya kita simpan di halaman web yang lain dengan nama tersendiri. Nah, tapi itu tidak disarankan. Kenapa? Karena yang pertama itu akan memakan bandwidth yang besar ketika gambar dari luar halaman web kita tautkan ke dalam halaman web kita. Sebaiknya kita menggunakan yang namanya internal resource seperti itu. Baik, di sini tadi kita sudah siapkan gambarnya adalah dengan nama logo.png. Nah, berarti resource di sini tinggal kita masukkan saja nama file image-nya yaitu logo.png seperti ini. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu untuk hasil daripada image yang sudah kita masukkan ke dalam halaman web. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Dia akan disajikan dalam sebuah halaman web dengan ukuran default daripada image-nya. Lalu yang perlu kita perhatikan juga adalah resource daripada gambar tersebut. Misalnya di luar daripada folder script HTML ini. Nah, itu akan sama seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu dengan pemanggilan folder ataupun pemanggilan directory yang bisa kita lakukan. Contoh, misalnya saya punya file image yang di luar daripada file yang disimpan di script HTML, yaitu dengan nama andread.png.
Ini di luar daripada folder script HTML image yang kita buat. Oke. Nah, berarti di sini untuk pemanggilannya, image resource-nya kita menggunakan subdirectory. Itu tadi namanya andreat.png. Seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Oke. Nah, ini hasil daripada image yang ditampilkan, yang dimasukkan ke dalam sebuah halaman web. Satu, yang ini, yang atas, logo.png, yang masih satu folder dengan script HTML-nya. Yang kedua, andreat.png, itu yang di luar daripada folder script HTML-nya. Oke, seperti itu. Oke, saya hapus lagi. Lalu yang selanjutnya, masih tentang image. Nah, karena ini tentang yang namanya gambar, berarti ada pengaturan untuk resolusi ataupun ukuran daripada image itu sendiri. Nah, atribut yang digunakan untuk image, yaitu ada yang disebut dengan width, dan juga ada yang disebut dengan height. Nah, ini berarti untuk merepresentasikan ukuran daripada image ataupun gambar yang kita masukkan ke dalam halaman web. Untuk nilainya sendiri, itu bisa menggunakan seperti ini, misalnya 50. Nah, kalau ditulis seperti ini, berarti ini ukurannya adalah pixel. 50 dikali dengan 80 pixel. Oke, kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita untuk nilai atribut daripada width dan juga height-nya adalah seperti ini, berarti pixel. Lalu bisa juga untuk ukuran ataupun spesifikasi daripada gambar tersebut itu bisa menggunakan yang namanya persentase. Contoh, ini adalah 50%, ini juga sama 50%. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, jadi untuk mengatur ukuran image, ya, itu bisa langsung kita menggunakan atributnya width dan juga height. Tapi kalau misalnya untuk yang seperti ini, usahakan kita mengetahui proposisi daripada image yang kita masukkan ke dalam halaman web. Misalnya di sini width-nya adalah menggunakan pixel 50 pixel, ini adalah 100 pixel. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Gitu. Jadi disarankan kalau misalnya untuk yang proporsional, kita misalnya mau mengatur ukuran weight-nya saja, ya udah berarti weight-nya saja misalnya 50. Biar nanti gambar tersebut masih di ukuran yang sama. Misalnya contoh 200 pixel. Ia tidak akan tertarik ataupun tidak menjadi gambar yang kurang proporsional. Lalu yang selanjutnya lagi, untuk ukuran daripada image juga bisa kita menggunakan, contoh di sini width-nya menggunakan persentase, hanya width saja, tidak menggunakan height. Misalnya adalah 50%. Nah, ini akan berbeda. Kalau misalnya seperti ini, nah, ini berarti persentasenya dengan ukuran pixel, dengan ukuran layar web browsernya. Ia akan memposisikan 50% daripada ukuran web browsernya. Seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya di image juga ada atribut yang namanya alt. Nah, ini alt itu digunakan untuk alternatif teks daripada image. Maksudnya gimana? Jadi jika gambar itu tidak bisa ditampilkan ataupun ada kesalahan script pada saat memasukkan gambar, misalnya logo, tulisnya seperti ini. Nah, maka yang akan tampil adalah alternatif ataupun tulisan ataupun teksnya yang kita tulis di bagian atribut alt. Contoh di sini misalnya alt-nya adalah logo web. Oke, contoh ini saya penulisan logonya salah. Nah, berarti ketika dipanggil, nah, seperti ini,
karena image-nya itu tidak bisa dipanggil karena kesalahan di script pada saat pemanggilan image, maka alternatif yang akan dimunculkan di halaman web browser adalah nama daripada alt yang kita setting di sini. Kalau misalnya ininya benar, ya berarti yang akan ditampilkan adalah image-nya. Lalu yang selanjutnya atribut yang lain yang bisa dikenai di image, contohnya adalah title. Oke. Di sini contohnya adalah title. Title ini digunakan untuk judul ataupun identifikasi daripada image itu sendiri ketika kursor mouse itu mengarah ke image, ataupun judul yang melayang ketika kursor diarahkan ke image. Contoh seperti ini, logo pembelajaran web. Oke. Nah, perhatikan ketika kursor mouse ya mengarah ke yang namanya image, maka akan muncul yang namanya title, yaitu logo pembelajaran web. Lalu yang selanjutnya, atribut yang bisa dikenai di tag image adalah border. Oke. Border ini ya berarti untuk memberikan garis tepi kepada image. Contoh saya kasih di sini adalah bordernya 1. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lalu bisa juga kita gabungkan image. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hyperlink, href seperti ini. Ini juga bisa jadi image sebagai tempat untuk hyperlink. Nah, oke, contoh seperti ini. Hyperlink saya masukkan ke yang namanya tkj. Berarti akan link ke yang namanya filenya RPL. Seperti ini. Dengan targetnya adalah blank. Oke, kita coba hasilnya. Oke, ini. Nah, sekarang menjadi image yang memiliki hyperlink. Ketika diklik, nah, dia akan membuka ke halaman web jurusan RPL dengan tab baru. Baik, sampai sini dulu pembahasan daripada tag image di HTML. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.